Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Pada UTS kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi dengan judul Bijak Menggunakan Media Sosial, Pikir Sebelum Membagikan. Perkenalkan, nama saya Trisi Gali Parasati dan teman saya. Kenalkan, nama saya Veronica Maria. Dan saya Salmaulil Iskandar. Baik, kami memilih tema ini karena penggunaan media sosial yang tinggi membuat kita mudah terpapar dan menyebarkan informasi tanpa cek fakta. Melalui presentasi ini, kami ingin menyampaikan pentingnya berpikir dan memeriksa informasi terlebih dahulu sebelum membagikannya. Baik, di sini ada media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, memungkinkan komunikasi global dan akses instan ke informasi. Namun, dengan kemudahan ini, muncul tanggung jawab untuk menggunakan platform ini dengan bijak dan harus sadar akan informasi yang palsu. Di sini ada identifikasi masalah, dan di sini ada 5. Yang pertama itu penyebaran informasi tanpa verifikasi, yang dimana banyak pengguna membagikan postingan tanpa mengecek kebenarannya, sehingga hoax ini mudah tersebar. Contohnya itu seperti membagikan atau menyebarkan berita artis yang meninggal. Kenapa? Karena berita ini kan belum pasti, dan ini tuh berita hoax, jadi tidak baik untuk membagikan berita-berita yang tidak valid. Yang kedua ini ada kurangnya kesadaran dampak posting, yang dimana pengguna sering tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang dari unggahan yang mereka posting. Misalnya menyinggung orang lain dan juga merusak reputasi diri. Contohnya ini seperti memposting foto teman yang aib tanpa persetujuan teman tersebut. Mengapa? Karena bisa aja temannya ini merasa tidak nyaman dengan unggahan yang diposting ini. Yang ketiga itu ada pengaruh emosi saat mengunggah, yang dimana unggahan yang dibuat saat emosi sedang marah, sedih, ataupun kecewa, itu tuh sering menjadi masalah karena menjadi konsumsi publik dan sulit untuk dihapus karena adanya jejak digital. Contohnya itu seperti klarifikasi pada salah satu influencer terhadap suatu kasus yang dia punya. Yang keempat ini, yaitu tidak memahami privasi digital, yang dimana masih banyak yang membagikan data pribadi. Contohnya itu seperti alamat, lokasi saat kini, ataupun aktivitas yang sering dilakukan. Tanpa sadar, itu tuh bisa memicu resiko seperti penipuan ataupun pemerasan. Untuk contohnya itu seperti memposting tiket pergi atau lokasi rumah kita, yang dimana itu tuh bisa aja disalahgunakan oleh orang lain. Yang kelima ini ada kurangnya literasi digital, yang dimana tidak semua pengguna ini memahami cara untuk memilih informasi yang benar, terus juga mengenali konten manipulatif, dan juga membaca konteks postingan. Contohnya itu seperti mudah percaya pada berita-berita hoax yang mengakibatkan penyebaran informasi yang salah. Ya, selanjutnya di sini saya punya data di tahun 2020 sampai 2021 bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendapatkan informasi itu dari media sosial. Nah, walaupun data ini sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu, kita juga bisa ya merasakan bahwa sekarang memang di era ini tuh media sosial sangat lekat dengan kita dan apa-apa tuh kita informasi tuh mau mengakses informasi atau mencari suatu berita itu pasti yang pertama kita cari adalah lewat dari media sosial. Karena sekarang kan udah jarang ya kita mau cari apa-apa tuh ke perpustakaan dulu atau menunggu eh, berita-berita di TV. Nah, selain itu, media sosial itu kan semua orang dapat menyebarkan informasi ya. Jadi informasi yang kita dapatkan pula itu tuh nggak semuanya tuh bisa kredibel dan dapat dipercaya. Nah, next slide. Nah, selain itu, saya juga punya data penyebaran hoax di Indonesia. Jadi, ini data dari sepanjang tahun 2024. Menurut Kominfo, mereka menemukan 1.923 temuan hoax dengan kategori
kategori isi konten hoax yang paling tinggi itu mengenai penipuan, politik, pemerintahan, dan kesehatan. Nah, konten-konten ini juga nggak muncul begitu saja. Sebagian besar itu menyebar karena terus dibagikan terus menerus oleh pengguna yang menganggap informasi itu menarik, penting, atau sekedar layak dibagikan. Bisa dengan fitur share, komen, dan likes postingan. Jadi postingannya itu terus menyebar dan terus viral. Next slide. Nah, di sini saya punya contoh kasusnya. Saya ngambil hoax penipuan deepfake AI. Jadi di sini tuh ada pelaku yang melakukan penipuan dengan cara mengedit foto presiden dengan bantuan AI, dijadikan video, lalu video tersebut berisi tentang Prabowo ini seakan-akan akan memberikan uang secara cuma-cuma ke masyarakat. Nah, eh, video ini tuh disebar lalu viral, bahkan tembus viewersnya itu sekitar 1 juta. Lalu banyak orang yang percaya. Nah, sistem penipuannya itu nanti korban-korban akan diminta uang administrasi sebelum mereka mentransfer hadiah yang sebenarnya. Yang dimana setelah korban mentransfer uang administrasi itu, lalu ya mereka menghilang, mereka nggak memberikan hadiahnya. Jadi itu penipuan. Nah, namun yang saya sayangi dari penipuan ini tuh kita bisa lihat ya, karena ini viral, kita bisa lihat di komentar-komentarnya yang sudah saya cantumkan, banyak orang yang dengan cuma-cuma dan dengan mudahnya memberikan informasi pribadi mereka seperti alamat rumah atau bahkan nomor rekening, karena mereka mempercayai penipuan ini. Nah, next slide. Nah, selain itu, menurut studi Reuters Institute 2022, informasi yang menyesatkan itu dapat meningkatkan kecemasan, kebingungan, dan kurangnya kepercayaan publik terhadap media. Jadi, selain yang tadi saya sebutkan, data-data dan kasusnya, ada pula dampak psikologi dan sosial dari informasi yang salah. Nah, selain itu, tidak hanya merugikan dan berdampak sosial, membagikan informasi sembarangan pula dapat berakibat hukum bagi pengguna. Nah, di sini ada menurut UIT pasal 28 ayat 1, penyebaran berita bohong dapat dikenakan pidana hingga 6 tahun. Lalu, contoh nyatanya pada kasus yang tadi saya bicarakan, yaitu deepfake AI Prabowo, jadi polisi itu udah menemukan pelakunya dengan inisial AMA, umur 29 tahun. Si pelaku ini terjerat pasal berlapis dengan penjara maksimal paling lama itu 12 tahun dan denda paling maksimal itu 12 miliar. Selanjutnya. Nah, di sini ada ajakan persuasif, pikir sebelum membagikan. Nah, teman-teman, di tengah ramainya informasi di media sosial, kita semua itu sebenarnya punya kekuatan besar. Jadi, satu klik share itu tuh bisa membawa manfaat, tapi bisa juga menimbulkan masalah gitu. Nah, karena itu, kami ingin mengajak kita semua untuk membiasakan satu hal sederhana, yaitu pikir sebelum membagikan. Nah, kenapa sih kita harus bijak dalam bermedia sosial? Yang pertama, informasi di media sosial itu menyebar sangat cepat. Yang kedua, satu klik itu tuh bisa berdampak besar, entah itu bermanfaat atau bahkan malah menimbulkan masalah. Dan yang ketiga, itu tuh resiko hoax-nya dan salah pahamnya itu tuh sangat-sangat besar. Oke, next slide. Nah, kenapa penting? Karena hanya dengan meluangkan beberapa detik untuk mengecek sumber, terus juga membaca sampai selesai, atau memastikan informasi yang benar, kita bisa mencegah diri kita dan orang lain menjadi korban hoax. Nah, ini tuh bukan sekedar kayak kebiasaan baik, tapi ini juga langkah kecil yang berdampak sangat besar. Nah, bayangkan kalau misalkan kita asal membagikan informasi yang salah nih. Nah, hoax itu yang pertama bisa menciptakan kepanikan. Yang kedua, bikin orang salah paham atau bahkan bisa menyesatkan opini publik. Nah, dan juga bahkan mencemarkan nama seseorang
entah itu merusak reputasi diri atau merusak reputasi orang lain gitu. Nah, kita juga bahkan uh, tanpa sengaja bisa ikut menyebarkan hal yang sangat merugikan. Nah, kenapa sih? Karena jejak digital itu sangat sulit dihapus dan itu bagian yang perlu kita waspadai. Nah, tapi kabar baiknya, semakin banyak orang yang mulai peduli, banyak kayak konten kreator, edukator digital, dan juga komunitas literasi yang sudah terlebih dahulu itu menerapkan kebiasaan cek fakta sebelum share. Jadi, mari kita gabung bersama mereka, jadilah bagian dari kelompok pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi, mulai sekarang, sebelum mengakali tombol bagikan, mari kita berpikir sejenak dan bertanya, informasi ini tuh benar atau enggak? Nah, terus juga sumbernya itu benar atau enggak sih? Habis itu, dampaknya apa yang bakal ditimbulkan? Dan kalau misalkan kita ragu untuk ngepost informasi tersebut, lebih baik jangan dibagikan. Nah, itu sederhana, tapi sangat berarti. Jadi, ayo sama-sama jaga ruang digital kita tetap sehat, aman, dan juga bisa dipercaya. Next. Baik, di sini kami ingin menyampaikan kalimat penutup dalam presentasi kali ini, yaitu bijak menggunakan media sosial bukan hal yang sulit, cukup berhenti sejenak, cek kebenaran, lalu putuskan. Mulai sekarang, mari sebarkanlah hal-hal baik. Terima kasih. Sekian presentasi pada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.